Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Syahena Diva dengan NIM 6670250004. Nah, di sini saya akan mereview jurnal Bung Yebi yang berjudul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi Studi tentang pergeseran ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014. Nah, dalam jurnalnya ini, partai politik di Indonesia ini tuh sekarang udah nggak seideologis dulu lagi ya. Kalau dulu tuh jelas banget kayak ada partai Islam, ada partai nasionalis itu. Misalnya ada PPP, PKS, dan PBB itu dikenal dengan partai Islam. Sementara PDIP dan Golkar itu cenderung ke nasionalis dan sekuler. Nah, tapi menjelang pemilu 2014 kemarin semuanya tuh mulai bergerak ke tengah, di mana partai-partai Islam mulai membuka diri buat semua kalangan gitu. Sementara partai nasionalis juga mulai menampilkan sisi religiusnya biar bisa dapat dukungan yang lebih luas gitu. Contohnya PDIP tuh sampai bikin organisasi sayap Islam yang namanya tuh Baitul Muslimin Indonesia. Nah, perubahan ini tuh nunjukin kalau partai politik kita tuh sekarang lebih ke pragmatis, alias yang penting bisa menang pemilu, urusan ideologi tuh belakangan gitu. Nah, Bung Yebi juga dalam penelitiannya memakai teori dari Otto Kirchheimer, yaitu tentang yang namanya catch-all party, dimana kalau diterjemahin tuh artinya partai penangkap semua suara. Jadi partai itu enggak lagi fokus pada ideologi tertentu gitu, tapi pengen menarik pemilih sebanyak mungkin. Ciri-cirinya tuh enggak kaku soal ideologi, terus terbuka buat siapa aja, terus lebih mikirin strategi dan popularitas daripada prinsipnya gitu. Tapi sisi negatifnya tuh partai itu bisa kehilangan jati diri mereka gitu, dan bikin masyarakat tuh bingung bedain satu partai dengan partai yang lainnya. Nah, dalam survei tahun 2013 juga nunjukin sebanyak 9,4% masyarakat Indonesia tuh yang masih percaya sama partai politik. Nah, di bagian itu Bung Yebi juga memetakan sebanyak 12 partai peserta pemilu 2014 dari dokumen resmi partai mereka. Hasilnya tuh dibagi jadi 3 kelompok besar. Yang pertama tuh ada kelompok kiri atau nasionalis sekuler. Contohnya tuh kayak ada PDIP, Gerindra, Nasdem, dan PKPI. Yang kedua ini ada kelompok tengah atau catch-all party. Contohnya tuh kayak Golkar, Demokrat, dan Hanura. Terus yang ketiga ini ada yang ketiga ini ada kelompok kanan atau Islam, yaitu PKB, PAN, PPP, PKS, dan PBB. Nah, dari sini tuh udah kelihatan banget kan kalau ideologi partai di Indonesia tuh udah kebagi dua kutub, yaitu nasionalis dan Islam. Tapi batasnya tuh makin kabur karena semuanya tuh mulai main di tengah-tengah gitu. Nah, Bung Yebi juga nemuin 3 perubahan ideologi yang terjadi. Yang pertama ini ada pola konservatif, di mana partai yang tetap kukuh pada ideologinya. Tapi di 2014 kemarin tuh hampir gak ada partai yang kayak gini. Yang kedua ini ada pola konservatif progresif, di mana partai yang mulai kompromi tapi masih punya batasan ideologis. Contohnya tuh ada PKS dan PDIP. Mereka tuh masih pegang nilai dasar tapi udah mulai fleksibel gitu. Yang ketiga ini ada pola ekstremis, di mana partai yang benar-benar cair dan pragmatis, ideologinya tuh udah benar-benar kabur banget. Contohnya tuh ada PKB, PAN, PPP, PBB, Gerindra, dan PKPI. Nah, intinya tuh banyak partai di pemilu 2014 ini yang geser ke tengah karena dianggap posisi aman untuk mereka menarik suara dari kelompok manapun gitu. Nah, menurut Bung Yebi juga ada efeknya tuh ada dua sisi ya. Yang pertama tuh ada sisi positif, partai itu bisa jadi lebih terbuka, gampang kerjasama atau koalisasi lintas ideologi. Yang kedua ini ada sisi negatifnya, partai itu jadi lebih nggak punya arah yang jelas. Masyarakat juga kayak semakin nggak percaya gitu karena semua partai itu kelihatan mirip, kayak ngejanjiin kesejahteraan, keadilan, tapi tanpa dasar ideologis yang kuat gitu. Akhirnya tuh partai cuma jadi kendaraan politik buat para elit untuk cari jabatan. Dari hasil penelitiannya ini bisa disimpulkan 3 hal utamanya, yaitu yang pertama, ideologi partai di Indonesia ini bisa dikelompokkan jadi 3. Kiri itu nasionalis, tengah itu moderat, dan kanan itu Islam. Nah, yang kedua ini ada menjelang pemilu 2014, hampir semua partai itu geser ke tengah supaya bisa meraih pemilih yang lebih luas gitu. Pergeseran ini tuh bikin politik Indonesia tuh makin pragmatis gitu, tapi juga bikin partai kehilangan identitas ideologisnya. Jadi kalau kita lihat sekarang, kondisi ini tuh masih sering terjadi sampai pemilu terbaru. Partai-partai sering berpindah arah, berkoalisasi lintas ideologi, dan mengutamakan strategi kemenangan.
Nah, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.